Shalom, selamat pagi, haleluya. Kita jumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya Jemaat Marendeng Sangatta edisi 7 Juli 2020. Kita bersyukur saudara-saudara menikmati hari ini. Dan sebelum mengawali kegiatan kita, aktivitas kita, mari kita teduhkan hati sejenak untuk membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Limpah syukur ya Allah, kami naikkan kepadamu di pagi yang indah ini. Kami boleh menikmati mengalami kebaikan Tuhan. Saat ini ya Allah, kami rindu membaca firman-Mu. Ya Roh Kudus, beri kami hikmat-Mu, agar kami mampu mengerti maksud dan tujuan dari firman-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami, berfirmanlah ya Bapa. Dalam Kristus Yesus kami datang berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama dari kitab Roma pasal 3 ayat 1 sampai ayat 8. Firman Tuhan, jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama pada mereka lakukan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar, dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu, dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita merindukan firman Tuhan. Saudara-saudara, sejenak kita teduhkan hati kita merenungkan firman Tuhan dalam satu tema, menghargai pilihan Allah. Menghargai pilihan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari seorang siswa dengan sengaja tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya dalam kelas. Ia hanya tersenyum-senyum dan sering mengganggu temannya yang berusaha mengerjakan tugas itu. Mengapa ia lakukan? Karena ternyata anak ini meyakini bahwa dia tidak akan ditegur oleh gurunya. Mengapa ia memiliki keyakinan bahwa ia tidak akan ditegur oleh gurunya? Cek percek ternyata gurunya itu adalah ibunya sendiri. Namun saudara-saudara, ternyata apa yang dipikirkan oleh anak ini sama sekali di luar dugaannya. Guru yang adalah ibunya sendiri tetap menegur, bahkan menghukumnya. Saudara-saudara, orang Yahudi memiliki banyak sekali kelebihan karena kepada mereka dipercayakan firman Allah. Seperti yang kita baca dalam ayat 2 bahagian pembacaan kita. Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah.
Kelebihan mereka bukan hanya karena diri mereka sendiri, namun karena kepercayaan yang diberikan kepada mereka untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bacaan kita mengatakan bahwa apakah jika mereka tidak setia, maka kesetiaan Allah itu menjadi gagal atau batal? Tidak sama sekali, saudara-saudara. Ayat 4 dengan jelas, sama sekali tidak, karena Allah itu benar. Artinya bahwa sekalipun utusan Allah gagal atau tidak mampu melakukan tugasnya, hal itu tidaklah menjadi penghalang kasih Allah dinyatakan. Begitu juga jika utusan Allah tidak menampakkan kebenaran, bukan berarti kebenaran Allah itu tidak ada. Namun perlu kita tahu, saudara-saudara, bahwa di atas semua itu keadilan Allah tetap dinyatakan. Orang yang tidak melakukan tugasnya dengan baik akan dihukum. Meskipun orang itu adalah utusan Allah atau pilihan Allah sendiri. Sama halnya dengan seorang anak yang tidak mengerjakan tugasnya yang diberikan oleh sang guru, yang adalah ibunya sendiri, ia tetap dihukum. Karena itu, saudara-saudaraku, kita, ibu bapak, saudara-saudara dan saya yang telah dipilih menjadi anak-anak Allah, marilah menghargai pilihan itu dengan setia, melakukan tanggung jawab kita untuk menyatakan kebenaran dan kesetiaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Roh Kudus akan menolong kita. Lakukan tanggung jawab kita, saudara-saudara, sebagai umat Allah. Hargai pilihan Allah pada diri kita masing-masing yang telah memilih kita menjadi umatnya. Mempercayakan tanggung jawab kepada kita semua. Lakukan itu dengan setia dan penuh keyakinan iman kepada Allah. Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan patut kami naikkan kepadamu, ya Allah, di pagi yang indah ini. Sukacita kami alami ketika kami disapa oleh sabda kebenaran-Mu, yang kami yakini sungguh menguatkan iman percaya kami, semakin meyakinkan kami, dan memberi kami semangat untuk mengangkat pekerjaan kami hari ini, mengangkat tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada kami sebagai anak-anak-Mu, mengawali setiap kegiatan kami. Kami serahkan hidup, kerja, dan karya kami ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati setiap aktivitas kami hari ini, Tuhan, baik di tengah-tengah keluarga kami maupun di tengah-tengah pekerjaan kami. Berkati kami sebagai ayah, sebagai ibu. Berkati kami sebagai anak-anak. Dalam pertumbuhan Engkau berkati anak-anak kami dalam bertumbuh berkembang. Berkati anak-anak muda-Mu yang mencari pekerjaan, yang menuntut ilmu, yang menekuni pekerjaan, yang mencari pasangan hidup. Berkati anak-anak-Mu dalam mengangkat setiap pekerjaan mereka dimanapun mereka bekerja, ya Allah. Lawat dan topang selalu mereka. Bapa Surgawi, bersyukur untuk semua yang Tuhan telah lakukan. Kesehatan, kekuatan, dan umur panjang yang Tuhan anugerahkan kepada kami hari ini. Biarlah semuanya, ya Allah, senantiasa kami yakini, imani, bahwa semua itu oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Berdoa untuk kehidupan kami ke depan, rencana dan aktivitas kami. Berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Tuhan berikan hikmat kepada mereka dalam mengayomi bangsa dan negara ini. Berdoa, ya Allah, akan pergumulan bangsa dan negara kami, pergumulan dunia, pandemi COVID-19. Tuhan hadir, Engkau menopang dan menguatkan iman percaya kami semua. Berkati anak-anak-Mu yang sementara berjuang melawan penyakit ini, ya Allah. Berkati para medis, pemerintah, bahkan kami sebagai masyarakat. Kami boleh bersama-sama bergandengan tangan, mengambil andil dalam memutus penyebaran COVID-19 ini. Bapa Surgawi, terima kasih untuk setiap karya-Mu. Limpahi kami anugerah-Mu hari ini, Tuhan. Lawat dan topang kami. Kami serahkan hidup, kerja, dan karya kami hari ini.
Lewat Putra Tunggalmu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan kita di pagi yang indah ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat berkarya, salam sehat, Tuhan berkati.